Pukul 12:01, gaji Raka masuk ke rekening. Rp8.500.000 terlihat seperti napas panjang. Namun sebelum sarapan, uang itu sudah punya 5 pemilik. Ada kos dan makan Raka sendiri di Jakarta. Ada kebutuhan ayah dan ibu di rumah. Ada ongkos kuliah adiknya yang belum selesai. Ada obat nenek yang tidak bisa menunggu. Raka bukan orang boros dan keluarganya bukan penjahat. Tetapi satu penghasilan utama sedang menopang 5 kehidupan. Setiap orang membutuhkan sesuatu yang benar-benar masuk akal. Masalahnya, semua kebutuhan masuk melalui satu pintu yang sama. Pintu itu adalah rekening Raka setiap tanggal gajian. Malam sebelumnya, ia bahkan menyusun rencana menabung. Ia ingin punya dana darurat 3 bulan. Ia ingin mengganti laptop sebelum laptop itu mati. Ia juga ingin suatu hari punya rumah kecil. Lalu pesan pertama datang dari ibu. Harga obat nenek naik dan persediaannya hampir habis. Pesan kedua datang dari adiknya tentang biaya praktikum. Ayah lalu memberi kabar bahwa atap belakang bocor, tidak ada permintaan yang terdengar mewah. Tidak ada satu transaksi besar yang bisa disalahkan. Namun setelah semuanya dibayar, sisa Raka hanya 250.000. Itulah uang bebasnya untuk 1 bulan penuh. Dan saat itu Raka bertanya, sebenarnya gaji ini milik siapa? Situasi seperti ini sering disebut tekanan generasi sandwich. Istilah itu bukan kategori rumah tangga resmi dari BPES. Ini hanya nama untuk posisi yang terjepit di tengah. Seseorang membiayai hidupnya sambil membantu generasi di atas dan bawah. Di satu sisi ada orang tua atau kerabat lanjut usia. Di sisi lain ada anak, adik, atau masa depan keluarga sendiri. Membantu keluarga bisa menjadi bentuk cinta dan tanggung jawab. Tetapi cinta tanpa rencana bisa berubah menjadi keadaan darurat permanen. Indonesia juga sedang memasuki fase penduduk menua. Hasil Supas 2025 mencatat lansia 11,97%. Rasio ketergantungan demografisnya mencapai 45,05. Artinya, penduduk usia produktif hidup bersama kelompok usia non-produktif yang besar. Itu bukan berarti setiap pekerja membayar kebutuhan 45 orang. Angka tersebut menggambarkan struktur umur, bukan tagihan pribadi. Namun arahnya membantu menjelaskan mengapa perencanaan lintas generasi semakin penting. Pada saat yang sama, banyak keluarga tidak membicarakan uang secara terbuka. Penghasilan dianggap pribadi sampai keluarga mengalami krisis. Kebutuhan dianggap urusan bersama, tetapi batas bantuan tidak pernah ditulis. Akibatnya, orang yang paling stabil otomatis menjadi kasir keluarga. Ia menerima semua telepon, semua transfer, dan semua rasa bersalah. Raka berada tepat di posisi itu. Ia mencintai keluarganya dan tidak ingin lari. Ia hanya tidak tahu bagaimana membantu tanpa ikut tenggelam. Untuk memahami masalahnya, kita perlu membuka seluruh anggaran Raka. Semua angka berikut adalah contoh edukasi, bukan rata-rata Indonesia. Penghasilan bersih Raka adalah Rp8.500.000. Untuk kos sederhana, ia membayar Rp1.800.000. Makanan bulanannya rata-rata Rp1.500.000. Transportasi kerja memakan Rp550.000. Listrik, telepon, dan data mengambil Rp300.000. Cadangan kesehatan dasar mendapat Rp200.000. Keperluan kerja dan pribadi mendapat Rp350.000. Total kebutuhan dasar Raka sendiri adalah Rp4.700.000. Itu bukan hidup mewah, tetapi juga bukan angka universal. Orang lain bisa membayar lebih rendah atau jauh lebih tinggi. Setelah kebutuhan Raka, tersisa Rp3.800.000. Disinilah 4 anggota keluarga lain masuk ke anggaran. Ayah memiliki penghasilan tidak tetap dari pekerjaan panggilan. Pada bulan baik, penghasilan itu membantu belanja rumah. Pada bulan sepi, Raka menjadi sumber uang yang paling pasti. Raka mengirim Rp1.400.000 untuk makanan dan listrik rumah. Obat dan kebutuhan kesehatan ibu memerlukan Rp450.000. Obat serta perawatan nenek memerlukan Rp550.000. Kuliah dan transportasi adiknya memerlukan Rp750.000. Perbaikan rumah dan kejadian kecil rata-rata mengambil Rp400.000. Total dukungan keluarga
keluarga menjadi 3.550.000. Gabungkan angka itu dengan kebutuhan Raka sendiri. Pengeluaran bulanan mencapai 8.250.000, sisa di atas kertas hanyalah 250.000. Margin Raka bahkan belum mencapai 3% dari penghasilan. Disinilah kesalahan pertama sering terjadi. Kita melihat jumlah gaji, bukan ruang napas setelah kebutuhan wajib. 8.500.000 terdengar besar jika berdiri sendirian, tetapi gaji tidak hidup sendirian. Ia hidup bersama jumlah orang, kota, kesehatan, dan kewajiban keluarga. Dua orang dengan gaji sama bisa memiliki keamanan yang sangat berbeda. Orang pertama hanya membiayai dirinya dan memiliki rumah keluarga. Orang kedua menyewa kamar dan menopang 4 orang lain. Angka di selip gaji mereka sama, namun kemampuan mereka menyerap kejutan sama sekali tidak sama. Karena itu, ukuran penting Raka bukan sekadar penghasilan. Ukuran pentingnya adalah margin setelah semua kebutuhan minimum. Margin kecil berarti kejadian biasa terasa seperti bencana. Ban motor bocor bisa menghapus tabungan bulan itu. Obat tambahan bisa memaksa Raka menunda makan yang lebih baik. Biaya kampus mendadak bisa menggeser pembayaran lain. Tidak ada ruang untuk salah, sakit, atau istirahat. Kesalahan kedua adalah menyebut semua transfer sebagai bantuan sementara. Transfer sementara seharusnya memiliki akhir yang jelas. Pada keluarga Raka, bantuan sementara sudah berlangsung 4 tahun. Jumlahnya berubah, tetapi kewajibannya tidak pernah hilang. Karena tidak ada tanggal akhir, Raka tidak bisa merencanakan masa depan. Ia hanya menunggu bulan berikutnya dan berharap tidak ada kejutan. Harapan itu terasa sopan, tetapi bukan sistem keuangan. Sistem membutuhkan angka, prioritas, aturan, dan orang yang bertanggung jawab. Kesalahan ketiga adalah membahas uang hanya ketika ada masalah. Keluarga Raka tidak pernah duduk bersama melihat gambaran lengkap. Ibu hanya tahu kebutuhan rumah dan obat. Adik hanya tahu biaya kampus dan transportasi. Ayah hanya tahu penghasilannya sedang tidak pasti. Nenek bahkan berusaha mengurangi obat agar tidak merepotkan. Raka menjadi satu-satunya orang yang melihat seluruh arus uang. Namun ia juga menyembunyikan tekanan agar keluarga tidak khawatir. Akibatnya, setiap orang mengira permintaannya masih cukup kecil. Mereka tidak melihat 4 permintaan kecil datang bersamaan. Kesalahan keempat adalah tidak membedakan kebutuhan dan kepanikan. Makanan, obat penting, tempat tinggal, dan pendidikan dasar harus dilindungi. Tetapi tidak setiap masalah harus diselesaikan pada hari yang sama. Atap bocor kecil berbeda dari atap yang membahayakan penghuni. Telepon lama berbeda dari telepon yang benar-benar rusak. Acara sosial berbeda dari pengobatan yang tidak bisa ditunda. Tanpa definisi darurat, semua pesan terasa mendesak. Raka membayar yang paling keras, bukan yang paling penting. Kesalahan kelima adalah mengorbankan masa depan Raka sampai nol. Keluarga merasa aman karena Raka selalu bisa mengirim uang. Namun keamanan itu bergantung pada satu pekerjaan dan satu tubuh. Jika Raka kehilangan penghasilan, seluruh sistem berhenti sekaligus. Menabung untuk Raka bukan tindakan egois. Buffer Raka sebenarnya adalah perlindungan untuk 5 orang. Sayangnya, keluarga baru memahami itu setelah kejutan datang. Pada hari Selasa, laptop kerja Raka tiba-tiba tidak mau menyala. Teknisi mengatakan, perbaikannya membutuhkan 1.200.000. Laptop itu bukan simbol gaya hidup. Raka memakainya untuk pekerjaan tambahan pada malam hari. Tanpa laptop, peluang menambah penghasilan ikut berhenti. Saldo bebasnya hanya 250.000, dana daruratnya belum pernah berhasil melewati 1 juta. Pada malam yang sama, ibu meminta uang untuk kontrol nenek. Adiknya juga harus membayar praktikum sebelum Jumat. 3 kebutuhan penting bertabrakan dalam 72 jam. Raka membuka aplikasi pinjaman, lalu berhenti sebelum melanjutkan. Ia ingat bahwa utang baru hanya memindahkan tekanan ke bulan berikutnya. Masalahnya bukan satu tagihan laptop. Masalahnya adalah sistem tanpa cadangan dan tanpa prioritas bersama.
Untuk pertama kalinya, Raka mengatakan ia tidak bisa membayar semuanya. Kalimat itu terasa seperti pengkhianatan. Ibu terdiam, ayah malu, dan adiknya langsung meminta maaf. Namun kejujuran itu membuka percakapan yang selama ini dihindari. Mereka sepakat bertemu melalui panggilan video malam itu. Raka tidak datang membawa ceramah atau menyalahkan siapapun. Ia membawa satu lembar kosong dan seluruh mutasi rekeningnya. Tujuannya bukan menentukan siapa yang menjadi beban. Tujuannya adalah menjaga 5 orang dengan satu sistem yang lebih kuat. Mereka mulai dengan pertanyaan sederhana. Berapa uang yang benar-benar masuk ke keluarga setiap bulan? Ayah menghitung rata-rata penghasilan panggilannya selama 6 bulan. Angkanya tidak besar, tetapi selama ini tidak pernah dicatat. Adik mencatat beasiswa kecil yang hanya berlaku semester ini. Ibu mencatat pengeluaran rumah, obat, dan iuran kesehatan. Raka mencatat biaya hidupnya sendiri tanpa memperkecil angka. Mereka juga mencatat aset, utang, bantuan, dan tagihan tahunan. Tiba-tiba masalah yang terasa seperti kabut berubah menjadi peta. Peta itu tidak langsung menambah uang, namun peta menghentikan mereka membuat keputusan dalam gelap. Langkah pertama adalah menentukan lantai kebutuhan setiap orang. Makanan dasar, obat penting, tempat tinggal, dan transportasi kerja dilindungi. Biaya kuliah adik direncanakan berdasarkan tanggal, bukan kejutan. Perbaikan rumah dibagi menjadi berbahaya, penting, dan bisa menunggu. Pengeluaran sosial tidak dilarang, tetapi tidak boleh menyamar sebagai darurat. Langkah kedua adalah menetapkan satu transfer keluarga bulanan. Raka tidak lagi mengirim uang setiap kali telepon berbunyi. Transfer itu memiliki jumlah, tanggal, dan tujuan yang disepakati. Jika ada kebutuhan baru, keluarga melihat peta sebelum meminta tambahan. Langkah ketiga adalah membuat definisi darurat. Darurat berarti keselamatan, kesehatan penting, tempat tinggal, atau penghasilan terancam. Diskon, rasa tidak enak, dan keinginan mendadak bukan darurat. Aturan ini berlaku untuk Raka juga, bukan hanya keluarganya. Langkah keempat adalah membagi uang ke 3 tempat. Tempat pertama menjaga hidup Raka di Jakarta. Tempat kedua menampung dukungan keluarga yang sudah disepakati. Tempat ketiga adalah buffer masa depan yang tidak boleh hilang. Raka memulai kecil dengan 300.000 secara otomatis. Angka itu belum ideal, tetapi lebih baik daripada selalu nol. Untuk menciptakan ruang, mereka tidak langsung memotong obat atau makanan. Mereka mencari kebocoran yang tidak melindungi siapapun. Ayah menghentikan 2 biaya layanan yang sudah tidak dipakai. Ibu menggabungkan jadwal belanja agar ongkos perjalanan berkurang. Adik mengajukan bantuan kampus melalui jalur resmi. Ia juga mencari pekerjaan paruh waktu yang aman dan tidak mengganggu kuliah. Tidak semua keluarga memiliki pilihan yang sama. Orang sakit, lanjut usia, atau merawat orang lain mungkin tidak bisa bekerja. Karena itu, kontribusi tidak selalu berarti menghasilkan uang. Kontribusi bisa berarti mencatat obat, memasak, mengurus dokumen, atau membandingkan biaya. Setiap orang yang mampu mendapat peran yang sesuai kondisinya. Mereka juga memeriksa BPJS dan bantuan sosial melalui kanal resmi. Mereka tidak menganggap bantuan pasti diterima. Kelayakan, prosedur, dan manfaat bisa berbeda untuk setiap rumah tangga. Namun tidak memeriksa sama sekali berarti melewatkan kemungkinan yang sah. Untuk laptop, keluarga membuat keputusan bersama. Mereka menunda perbaikan atap yang belum berbahaya selama 1 bulan. Ayah menambah sebagian dari penghasilan panggilannya. Raka memakai buffer kecil dan membayar sisanya bertahap tanpa pinjaman mahal. Adik berbicara dengan kampus tentang tenggat praktikum. Tidak semua permintaan selesai pada hari pertama, tetapi kebutuhan paling penting berhenti saling menghancurkan. Bulan pertama terasa canggung karena aturan baru terdengar dingin.
Ibu beberapa kali meminta maaf sebelum menyebut kebutuhan rumah. Raka menjelaskan bahwa angka bukan ukuran cinta. Angka hanya memastikan bantuan hari ini tidak merusak bantuan besok. Mereka mengadakan rapat keluarga singkat setiap akhir bulan. 15 menit cukup untuk memeriksa perubahan dan jadwal berikutnya. Pada bulan kedua, buffer Raka mencapai 600.000. Pada bulan ketiga, jumlahnya melewati 1 juta. Kemajuannya lambat dan tidak terlihat seperti video cepat kaya. Namun untuk pertama kalinya, kejutan kecil tidak langsung menjadi utang. Ayah mulai mencatat pola bulan ramai dan sepi. Pada bulan ramai, sebagian penghasilan masuk ke cadangan rumah. Pada bulan sepi, keluarga sudah tahu pengeluaran mana yang bisa ditunda. Adik mendapatkan bantuan biaya buku, tetapi bukan beasiswa penuh. Mereka memasukkan bantuan itu sebagai pengurang biaya, bukan uang belanja baru. Nenek tetap menerima obat sesuai kebutuhan medisnya. Mereka tidak mengejar penghematan dengan mengorbankan kesehatan. Raka juga berhenti menyembunyikan seluruh masalah di balik kata aman. Jika pekerjaannya sedang terancam, keluarga mengetahuinya lebih awal. Transparansi memberi mereka waktu untuk menyesuaikan rencana. 6 bulan kemudian, Raka belum kaya. Ia masih membantu keluarganya dan masih tinggal di kos yang sama. Namun transfer keluarga tidak lagi berubah setiap minggu. Buffer kecil sudah mampu menyerap perbaikan motor biasa. Yang berubah bukan kasih sayangnya, melainkan cara kasih itu dibiayai. Ada beberapa aturan penting dari perjalanan Raka. Pertama, jangan memakai persentase orang lain sebagai hukum keluarga. Tidak ada satu angka bantuan yang cocok untuk semua rumah tangga. Mulailah dari kebutuhan minimum, penghasilan nyata, dan risiko kesehatan. Kedua, pisahkan bantuan rutin dari keadaan darurat. Bantuan rutin harus masuk anggaran dan memiliki batas. Keadaan darurat harus memiliki definisi yang disepakati sebelumnya. Ketiga, lindungi penghasil utama agar sistem tidak runtuh. Makan, kesehatan, transportasi kerja, dan buffer Raka bukan kemewahan. Keempat, jangan mencari keselamatan melalui janji keuntungan cepat. Tekanan keluarga membuat orang mudah percaya investasi palsu atau perjudian. Jika hasilnya terdengar pasti dan terlalu tinggi, berhenti dan periksa. Kelima, rencanakan pengeluaran tahunan sebagai cicilan kepada diri sendiri. Uang sekolah, pajak, hari raya, dan perbaikan bukan kejutan jika tanggalnya diketahui. Keenam, gunakan layanan resmi dan verifikasi kelayakan secara langsung. Jangan menyerahkan data pribadi kepada akun yang mengaku bisa membantu. Ketujuh, siapkan masa tua sedini mungkin ketika ruang mulai tersedia. OJK menempatkan kesehatan, pendidikan, dan pensiun sebagai kebutuhan masa depan. Tujuannya bukan meninggalkan orang tua hari ini. Tujuannya agar ketergantungan yang sama tidak diwariskan tanpa rencana. Generasi sandwich tidak selalu bisa keluar hanya dengan disiplin. Pendapatan rendah, sakit, PHK, dan perlindungan sosial yang terbatas adalah kenyataan. Namun peta bersama, batas sehat, dan buffer tetap memperbaiki posisi keluarga. Raka akhirnya memahami bahwa menolong bukan berarti selalu berkata iya. Menolong berarti memastikan keluarga masih bisa berdiri bulan depan. Satu gaji untuk 5 orang memang terdengar mustahil. Yang membuatnya lebih berbahaya adalah ketika semua orang berjalan tanpa peta, Raka tidak memutus hubungan dengan keluarganya. Ia memutus kebiasaan menunggu krisis sebelum berbicara. Ia tidak berhenti mengirim uang. Ia berhenti mengirim uang tanpa batas dan tanpa tujuan. Ia tidak memaksa setiap orang menghasilkan jumlah yang sama. Ia memberi setiap orang peran yang masuk akal. Ia tidak membangun dana darurat besar dalam semalam. Ia melindungi jumlah kecil agar akhirnya bisa tumbuh. Itulah perbedaan antara menjadi ATM keluarga dan menjadi perencana keluarga. ATM hanya mengeluarkan uang ketika tombol ditekan. Perencana melihat siapa yang harus dilindungi dan berapa lama sistem bertahan. Jika kamu berada di posisi Raka, mulai dari satu percakapan. Catat semua pemasukan tanpa melebihkan angka. Catat semua kebutuhan tanpa mempermalukan siapapun. Tentukan mana yang wajib, mana yang bisa menunggu, dan siapa yang bertanggung jawab. Lalu sisakan ruang sekecil apapun untuk masa depan.
200.000 tidak akan menyelesaikan seluruh masalah. Tetapi kebiasaan melindungi 200.000 bisa mengubah arah keluarga. Video ini adalah contoh edukasi, bukan nasihat keuangan pribadi. Kondisi kesehatan, penghasilan, dan tanggung jawab setiap keluarga berbeda. Gunakan angka Raka sebagai alat berpikir, bukan aturan yang harus ditiru. Kalau kamu ingin mengikuti keputusan keuangan Raka berikutnya, tekan subscribe. Karena uang bukan hanya soal berapa yang masuk, tetapi siapa yang harus tetap berdiri.